Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Petani Muda di 8W. Kali ini saya sedang berada di kebun jahe yang saya tanam. Yang kemarin saya review ya kawan ya. Ini jahenya sudah nampak ya. Alhamdulillah sudah nampak pertumbuhan dengan bagus. Jahe yang sudah kita tanam selama 3 minggu atau 21 HST. Namun terlebih dahulu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Dan semoga ilmu yang akan saya bagikan bisa bermanfaat buat kawan-kawan. Terima kasih, selamat menyaksikan video yang akan saya review penanaman jahe 3 minggu kawan ya, 21 HST. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah mampir. Kali ini saya akan mereview penanaman jahe berumur 3 minggu kawan ya, atau 21 HST. Dan juga saya akan berbagi sedikit ilmu tentang penanaman, pemupukan dan juga perawatan kedepannya kawan ya. Namun buat kawan-kawan, untuk menyimak video ini jangan di skip-skip ya kawan, tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Dan juga sedikit ilmu yang akan saya bagikan bisa bermanfaat buat kawan-kawan. Mungkin suatu nanti kawan-kawan akan membutuhkan ilmu akan saya bagikan ini, walaupun cuman sedikit. Walaupun kita mempunyai ilmu sebesar gunung, tapi kalau kita tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain, maka ilmu itu tidak akan berguna ya, dan tidak akan bermanfaat sama sekali. Kalau kita mempunyai ilmu sedikit, walaupun sedikit, tapi kalau kita membagikan kepada sama petani atau kepada kawan-kawan yang mau belajar bertani ya, ilmu itu akan bermanfaat. Itulah celotehan dari saya kawan ya. Mungkin buat kawan yang sudah menyimak video ini, semoga bisa meresap dengan baik dan juga bisa menangkap dan bisa memahami isi di dalam video ini. Selamat menyimak dan mendengarkan celotehan saya. Terima kasih. Banyak kawan-kawan yang menanam jahe ya berumur 1 bulan ataupun kurang dari 1 bulan, seperti ini ya, 21 hari. Namun banyakannya penanam jahe sering gagal dalam melakukan penanaman. Itu diakibatkan dari kurang bagusnya benih yang kita tanam, dan juga dari lahan yang kita olah, ataupun dari pupuk dasar yang salah. Kesalahan dari pemupukan dasar yaitu pupuk dasarnya tidak diolah dulu kawan ya, makanya terlebih dahulu harus kita olah pupuk dasarnya, yaitu dengan fermentasi yang bagus supaya pupuk yang kita gunakan itu sudah matang kawan ya. Pupuk dasarnya, pupuk dasar yang kita berikan kepada tanaman jahe ya, yang pertama ini. Dan juga pupuk dasar pun jangan asal-asalan kita memberikan pupuk dasar kawan ya, seperti kohe kambing. Kalau kita tidak memfermentasikan dulu kohe kambingnya, langsung kita berikan dari kandang langsung ke bedengan jahe lalu ditanam jahenya, maka nanti hasil penanaman jahe itu tidak akan tumbuh dengan baik atau maksimal. Kadang-kadang walaupun baik pertumbuhannya, cuman nantinya akan langsung terserang hama biasanya ya, yaitu hama kuning, layu kuning ya. Itu adalah hama penyakit jahe paling menakutkan ya buat para petani jahe. Itu dari kesalahan pemupukan dasar pertama. Namun kalau kawan-kawan mengikuti cara yang saya lakukan seperti video-video yang sudah saya bagikan ya sebelumnya, yaitu pupuk organik yang saya olah seperti dari jerami, kohe kambing, dan juga sekam mentah yang saya fermentasikan terlebih dahulu, agar penanaman jahe kita bisa tumbuh dengan maksimal dan juga nantinya tidak akan mudah rentan oleh hama ya kawan. Karena penanaman jahe yang bagus dan maksimal itu adalah jahe yang sehat dan juga pertumbuhannya cepat ya kawan.
Kenapa saya bilang begitu? Karena saya sering melakukan penanaman dan juga sering juga saya memperhatikan jahe-jahe yang saya tanam. Kalau jahe yang kita tanam ini tidak bagus atau pertumbuhannya kurang bagus, selama 3 minggu ini jahenya tidak akan tumbuh dengan merata ataupun tumbuh semua kawan ya. Biasanya jahenya itu tumbuhnya dari satu bedengan. Kalau kita menanam 10 benih, paling itu yang tumbuh cuma 4 atau setengahnya kawan ya. Namun kalau kita menanam jahenya pertumbuhannya bagus, rata, kita nanam 10 semuanya tumbuh semua. Itu menandakan jahe kita akan bagus semuanya. Banyak penanam jahe yang gagal karena salah penanaman atau salah pemupukan dasar kawan ya. Seperti jahe kerdil. Jahe kerdil itu susah untuk tumbuh besar kawan ya. Itu diakibatkan dari pemupukan dasar yang kurang bagus. Kenapa saya bilang kurang bagus ya pemupukan dasar? Karena pemupukan dasar yang baik dan benar itu seperti kita memberikan kohe kambing yang difermentasikan lalu dicampurkan dengan seka mentah. Nah, ini akibatnya seka mentah pun kalau tidak kita fermentasikan nanti akan ada uap panas ya. Itu bukan memperbagus buat penanaman yang kita lakukan ya. Nanti hasilnya tidak akan maksimal karena dia akan menguap atau panas ya. Tapi kalau sudah kita fermentasikan, seka mentah pun bagus, itu akan menjadi pupuk dasar yang baik buat penyerapan akar ya, buat mempercepat pertumbuhan akar biar akarnya cepat merambat. Karena pertumbuhan jahe atau pertumbuhan tanaman yang lain, kalau akarnya bagus pertumbuhannya atau penyerapan akarnya, maka pertumbuhan tanaman apapun itu akan bagus juga ya, akan menghasilkan buah yang bagus dan besar-besar. Makanya kenapa saya selalu mengaplikasikan 3 bahan ini ya buat pupuk dasar. Dari seka mentah sampai jerami yang kita fermentasi, kohe kambing. Karena itu gunanya untuk mempercepat penyerapan akar ya kawan, untuk membuat akar-akar tanaman yang kita tanam ini cepat merambat ya kawan. Karena kalau akar terkendala atau susah berkembang akarnya ya, atau susah menjalar, maka pertumbuhannya pun akan terhambat kawan ya. Namun buat kawan-kawan, saya ingatkan kawan ya, dari pengalaman yang sudah saya alami kawan ya, cara fermentasian 3 bahan itu seperti jerami, kohe kambing, dan juga seka mentah, sebaiknya itu kalau kita mau mencampurkan bahan kimia, sebaiknya campurkan saja seperti bahan kimia yang akan nanti berfungsinya untuk membunuh hama ya, seperti ulat, seperti cacing. Nah, itu bisa diaplikasikan dengan puradan ya kawan. Namun buat kawan-kawan biar tidak gagal paham, nanti kawan ingin mencoba mengaplikasikan atau membuat pupuk dasar dari 3 bahan itu agar menjadi organik yang lebih bagus, lalu kawan mencampurkannya dengan pupuk urea. Nah, itu adalah salah satu kesalahan fatal kawan ya. Kenapa saya bilang kesalahan fatal itu kawan? Memang pertumbuhannya akan lebih bagus ya, cepat tumbuh, dan batang utama pun akan besar-besar dengan menggunakan pupuk urea. Namun itu akan memperburuk keadaan tanaman. Nanti bisa tanaman kita overdosis atau kelebihan ya kawan. Karena sering banyak ya penanam jahe yang cepat pertumbuhannya, perkembangan buahnya pun cepat ya, namun cuman bisa bertahan dalam 3 bulan kawan ya, atau 4 bulan. Nanti kedepannya jahenya biasanya akan mudah terserang penyakit kuning, yaitu busuk akar ya, atau busuk batang kawan ya.
nantinya tidak akan seimbang. Makanya dari itu kita harus memahami dulu caranya, dan kita harus menggali terus ilmunya bagaimana cara tanaman jahe yang kita tanam bisa menghasilkan buah yang bagus dan juga bisa bertahan sampai umur tuanya ya, yaitu umur tua jahe sekitaran 10 bulan. Namun kalau buat kawan-kawan yang mau mengaplikasikan dengan pupuk kimia, lebih baiknya kawan-kawan mengaplikasikan dengan pupuk kimia seperti NPK kawan ya, seperti Ponska ataupun Mutiara. Yang lebih bagus itu Mutiara ya kawan. Namun kalau Ponska pun itu jangan terlalu kebanyakan kawan ya, minimal dari 20 karung yang akan dihasilkan dari 3 bahan organik ini, kita minimal mencampurkan 20 kilo atau 15 kilo kawan ya, jangan terlalu kebanyakan. Kalau kita mencampurkan mau dengan Mutiara seperti Mutiara Glower atau Mutiara ya biasa kawan ya, kawan bisa mencampurkannya dari 20 karung yang akan dihasilkan dari organik itu, kita bisa mencampurkannya dengan Mutiara sebanyak 5 kilo kawan ya, lalu dicampur. Karena semua itu sudah pernah saya lakukan ya, bukannya saya menggurui kawan-kawan. Buat kawan yang sudah senior ataupun kawan-kawan pemula kawan ya, nah itulah cara yang pernah saya lakukan. Hasilnya sering saya dapatkan dengan maksimal kalau kita campurkan dengan NPK ya. Namun pernah juga saya mengalami kegagalan, yaitu dengan gara-gara mencampurkannya dengan urea. Makanya dari itu saya jadikan pelajaran dan saya bagikan kepada kawan-kawan sedikit ilmu atau pemahaman tentang pemahaman penanaman jahe ya kawan-kawan. Semoga ilmu yang saya bagikan bermanfaat dan juga bisa membantu kawan-kawan pemula dan ataupun kawan-kawan yang sudah senior yang ingin menambah sedikit ilmu dari saya. Itulah cara-cara penanaman jahe yang baik dan benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.